Balik lagi sama aku, Nadia. Mungkin kalian lama-lama kayak Nadia lagi. Siapa tahu gitu kan. ngefans ya kan? Oh, iya. Kalau mereka ngefans kan dia yang di sini terus. Iya, saya mau makan lotek. Oke, kali ini kita mau bahas apa lagi nih? Sekarang kita bakal bahas 5 ciri cowok yang bertanggung jawab. Cowok yang tidak bertanggung apa? Yang bertanggung jawab. Oh, cowok yang bertanggung jawab. Oke. Emang masih ada ya cowok yang gak bertanggung jawab? Ada. Banyak? Banyak dong. Itu cowok yang ngomong ya? Iya, banyak. Yang pacaran lama tapi nggak nikah-nikah tuh nggak bertanggung jawab. Ucap seorang om yang sudah menikah. Iya dong, sekali. Ya sekali lah om. Iya sekali kan, makanya sekali. Oke, kita lanjut ya. Ciri yang pertama, tidak ingkar janji. Jadi berarti dia selalu menepati janjinya ya. Mungkin disebut tidak ingkar janji berarti Susah loh itu. Tapi oke lah, cuma susah loh itu. Iya sih. Kadang kalau lupa gimana? Mungkin ada kalanya dia nggak bisa nepatin janjinya. Pasti. Cuman mungkin ya karena ada alasannya mah ya it's okay ya kalau misalnya nggak memungkinkan untuk dia menepati janji atau nggak misalnya dia apa ya Depending gitu menepati janjinya gitu ya. bisa gitu ya, Ini lagi kondisi nggak bagus nih, pending dong minggu depan nih. mungkin kayak gitu. Cuman diusahain buat selalu ingkar janji. Kalau kalian sudah memberi janji ke pasangan kalian, usahain buat tidak ingkar sama janjinya biar kalian dicapnya cowok yang bertanggung jawab. Gitu, bertanggung jawab atas omongan yang udah dilontarkan, yang udah dijanjikan ke pasangan kalian. Ini dia curhat apa enggak, coba kita lihat. Terus jadi dulu yang tidak ingkar janji, yang ingkar janji siapa aja? Ngitung banyak dong. Sampai akhirnya udahan juga ya, berarti Gara-gara itu gak bisa ingkar janji. Emang dia janjiin apaan? Contoh, aku janji nggak akan ngasarin kamu gitu. Guys, itu udah itu. Tahu-tahu dikasarin. Kan buat apa gitu kan, kayak itu cowok. Itu tuh. Kamu cowok atau apa gitu. Emosi ya. Bencong aja, gemulai kok lu cowok kasar, goblok. Nggak usah disensor, biarin aja. Kalau dia nonton, isi kesini aja. Ya, bener. Oh jadi gara-gara itu? Yep. Berjanji supaya nggak taekwondo lagi, tapi masih taekwondo juga? Yep. Wah keren. Maksudnya pernah ada masalah dan lain-lain. Terus tikus. ada masalah dan lain-lain. Terus kayak aku curhat nih tentang kayak dulu pernah diginiin gitu kan. Terus sampai akhirnya aku janji nggak akan kayak gitu, aku janji nggak akan ngasarin kamu dan lain-lain. Tapi akhirnya diingkarin, berarti ya dia bukan cowok yang bertanggung jawab. Bener. udah pasti. Yes. Terus pernah nggak nih om sebagai cowok ingkar janji? Pernah lah pasti. Karena lupa. Pasti banyak lah. Ya manusia ya, pasti banyak. Iya sih, bener. Cuma nggak ada janji yang maksudnya yang prinsipil, nggak ada. Kayak misalnya oke deh besok nonton terus lupa atau tiba-tiba ya gitu. Ya, itu masih bisa standar sih ya kalau kayak gitu, karena emang lupa terus kayak misalnya ada jadwal lain atau kayak gimana kan tuh nggak bisa gitu. Cuman diusahain kalau misalnya hari itu nggak jadi ya mungkin next time atau kayak gimana. Iya, masih standar. Terus yang kedua, menghormati perempuan. Gitu. Oh bukan, oke. Itu juga ya. Maksudnya menghormati perempuan tuh mungkin kayak menjadi seorang laki-laki yang selalu mendengarkan atau misalnya menghargai perempuannya gitu. Jangan sampai kayak mungkin ngelakuin hal-hal yang seenaknya atau kayak gimana mungkin. Coba kalau perempuan itu merasa dihormati pas lagi gimana? Karena kata-kata menghormati perempuan itu tiap perempuan beda-beda kayaknya. Misalnya dia perempuannya tuh punya pendapat, misal punya pendapat kayak gini, dia maupun dia suka atau nggak suka tapi dia hargain dulu kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih salah satunya menghormati perempuan ya. Kayak gitu nggak perempuan? Ya kayak gitu bukan?
kayak gitu. Oh. Terus semisalnya apa lagi ya? Mungkin Coba, ini perempuan kan itu kan makhluk halus yang kompleks ya, itu kan. Kompleks betul. Ya maksudnya banyak obstacle-nya. Ada juga yang memang sekompleks gitu kan, kompleks. Ada juga itu lagi happening sekarang. kayaknya ini menghormatinya lebih ke menghargai gak sih? Menghargai mungkin Iya, ya. menghargai ya, bukan kayak menghormati. Menghargai kali ya. Ya, betul. Si penulis materi. Ya coba menghargai perempuan itu, perempuan pengen dihargai itu, bentuk penghargaan terhadap perempuan itu kayak gimana? Coba kita dengar langsung dari dari perempuan aslinya. Misalnya nih ya, naik motor nih. Naik Misalnya dari motor. hal kecil, Oke. dari hal kecil aja kan. Naik motor. Naik motor. Oke, tar ya, naik motor. Oke. Misalnya kayak diiniin apa sih kalau sebelum naik motor tuh, kalau misalnya mau naik tuh pijakan kakinya iniin apa sih, dibukain. Ya dibukain. Oke, Nah, kita bukain. nah itu Terus, tuh helm. lebih ke menghargai juga. Terus helm dipakein, mungkin kalau dari hal kecilnya kayak gitu. Terus Soal misalnya aplikasi? hujan. Itu kayak ojek ya. Bukan. Beda. Beda. Sini seperti. Lebih menghargai mereka berarti daripada pacar Iya, sendiri ya. bener sih, bener. Pacaran lah sama ojol. Sudah berpengalaman. Berpengalaman coba. Kalian hujan dipakai jas hujan. Iya. Coba, kurang apa lagi? Bener sih. Jauh juga nggak ngeluh, berangkat aja. Cuma beda pas turunnya doang. Selalu ada lagi Iya. ya. Jadi ngomongin ojol ya. Jadi kalian harus banyak belajar dari ojol ya. Oke. Oke, selanjutnya mampu mengendalikan emosi. Nah, penting banget. Nah, ini termasuk ke menghargai perempuan juga. Nah ini curhat lagi kayaknya nih. Oke lanjut. Ini termasuk ke menghargai perempuan juga. Soalnya kalau kalian nggak bisa mengendalikan emosi, pasti kan secara nggak langsung kasar atau kayak gimana, itu big no. Big no keluar keluar lagi. lagi, Jadi gitu kan. mengendalikan emosi. Mengendalikan Mampu emosi mengendalikan emosi. supaya nggak berlaku kasar. Yap. Ini Jangan sampai melukai hati pasangannya. Kalau gimana? Kayak itu dari tindakan, kayak itu dari omongan. Kalian harus sepinter-pinter ngontrol emosi kalian gitu. Kalau misalnya Coba. udah emosi, bukan cowok yang bertanggung jawab. Gitu. coba gimana caranya mengendalikan emosi? Misalnya nih, misalnya kalian marah atau misalnya ada ngerasa gak sesuai apa yang kalian mau, ngobrolin aja coba sama pasangannya gitu. Terus kayak coba aja untuk mencoba minta pengertian pasangannya gitu, buat kalian tuh ngerasa ada di posisi di ngertiin pasangannya sampai kalian bisa mengontrol emosi kalian kayak gitu. Pernah? Diomongin. Udah pernah dicoba tuh? Udah pernah, tapi kayaknya emang dasarnya itu cowoknya nggak bertanggung jawab, jadi ya gimana gitu ya kalau aku curhat lagi. Mengendalikan emosi itu susah loh. Emang susah. Avatar aja nggak bisa tuh. Iya bisa Apalagi ngendaliin kalau- apa doang Avatar tuh? Air sama apa? Angin. Emosi nggak bisa dikendaliin. Susah. Tapi Iya sih. kendaliin emosi ya. Ini kan biangnya berantem kan, Benar. iya kan? Malah sampai putus. Mm-mm. Ya. Apalagi misalnya emosinya langsung itu yang melukain fisik atau kalimat, itu pikiran banget sih. Itu mah sebetulnya nggak harus dipertahanin. Iya. Nggak Balik usah lagi kayak mikir, tahu, nggak usah banci mikir. aja tadi. Iya, banci aja lemah lembut kok. Jadi emosi memang susah loh. Iya sih. Cuma coba pengalaman gimana mengendalikan emosi sampai akhirnya yang tadinya marahan jadi nggak berantem. Mungkin kalian cari inisiatif. Mungkin misalnya ngendaliin misalnya emosi sama pasangan kalian. Coba cari kayak hal-hal yang mungkin bisa ngebantu kalian buat lupa sama masalahnya dulu. Semisalnya ketemu sama teman-teman tongkrongan atau kayak gimana, kan itu mungkin emosinya reda juga gitu. Nah, bisa tuh. Terus Bisa tuh. apa ya? Cari hal-hal yang di luar dulu gitu. Kalau seenggaknya kalian tuh stuck sama pasangan kalian dan stuck emosi di ke pasangan kalian, coba aja cari hal-hal yang kayak bisa ngeredain atau enggak seenggaknya melupakan gitu, melupakan masalahnya atau kayak gimana gitu. Mungkin kayak gitu ya Om ya. Iya sih bisa, bukan bisa. Dulu pernah nyobain kayak begitu. Lumayan efektif. Ya kan? Pas dua-duanya lagi marah, Mm-mm. cooling down-nya udah masing-masing, bukan masing-masing apa istilahnya break, bukan. Iya. Ya
lu sama temen lu, gua sama temen gua Iya gitu sih. kan. Nah, besok ngobrol. Itu better tuh. Nah iya, kayak gitu. Jalan keluarnya Cobain deh ngobrol. kalau ada masalah. Tapi harus ada cowoknya dulu lah. Ya, siap. Itu yang satu cengar-cengir, gua mah ada katanya. Oke. Oke, selanjutnya apalagi ya ciri-ciri cowok yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada ketika dibutuhkan. Maksudnya gimana nih? Ada ketika dibutuhkan. Maksudnya seperti ojol kah? Kalau itu seperti ojol. Mungkin gini kali ya. Kalau misalnya laki-laki bertanggung jawab, terus kita membahas ada ketika dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan nggak harus ada dong. Iya sih. Mungkin lebih ke apa ya? Oh iya, misalnya Apa? minta bantu atau kayak gimana, dia ada gitu. Dia berusaha ada gitu buat si. Sebetulnya kalau disebut bertanggung jawab, tidak dibutuhkan pun pasti ada. Iya sih. Kalau dibutuhkan ya udah, kalaupun enggak, ya gua udah ada kok. Silakan Bener sih, aja iya, gitu. bener. Kan sudah komit sama satu orang kan gitu. Jadi apapun ya silakan gitu. Jadi selalu ada gitu kan. Selalu ada sih enggak, cuma mungkin apa ya, kan kalau selalu ada berarti kemana-mana Iya. bareng dong. Iya, kayak biji kan nggak gitu, biji rambutan. Oh, Jadi lebih ke ini ya kan, lebih coba sekarang kalau misalnya lagi nih perempuan disebut lu tuh harus selalu ada, nggak mungkin dong. iya sih. Kan keberadaannya mungkin nggak harus secara fisik, ya kan, secara apa ya, sharing pikiran bisa, itu kan selalu ada juga. Atau misalnya bantuannya lebih ke menjadi pendengar yang baik Nah. pun juga nggak masalah. Iya sih. Tapi kebanyakan kasus yang sekarang selalu adanya tuh secara fisik. Jadi kalau bahasa Jerman itu bungkel karena kudu aya di dieu. Nah, itu kan susah. Iya, begitu nggak ada marah-marah. Iya sih, Nah, itu bener. betul nggak? Betul. Ya mungkin gitu kan. Tapi banyak yang kayak begitu kayaknya. Kamu tuh nggak pernah ada gitu. Aing aya kudu kumaha gitu kan. Ya tapi nggak ada di depan gua, itu beda cerita. Biasanya itu, betul nggak? Betul. Padahal kan ya sekarang nelpon juga begitu si pasangannya punya masalah terus telepon, dia jadi pendengar yang baik juga kan, itu disebut selalu ada pada saat dibutuhkan. Tuh. Tanggung jawab ya perempuan laki-laki sama lah. Iya. Cuma lebih ke laki-laki ya, kan laki-laki harus siaga nanti pada saat menjadi suami lu ya kalau mau nikah tuh. Meskipun fisiknya nggak ada, tapi minimal Betul. bisa membantu lewat yang lain. Pokoknya ada aja gitu bantuannya. Kurang lebih begitu. Oke. Apalagi? Apalagi bertanggung jawab. Jujur. Terakhir jujur. Itu mah kunci utama. Iya Iya nggak betul. sih? Betul. Dalam hubungan harus ada landasan kejujuran dan kepercayaan. Karena jujur tuh maksudnya di sini kayak mungkin dia sikapnya begitu apa adanya, terus gak pernah mempermainkan pasangannya gitu ya. Kayak gitu sih kayaknya jujur tuh. Iya. Jadi nggak ada yang disembunyi-sembunyiin. Itu hal yang paling berat, jujur. Apa ya, dibalik kayak bukan soal hubungan aja, jujur tuh emang kunci untuk hidup sih sebenarnya ya. Kita harus jadi orang jujur gitu. Cuman emang agak susah gitu sebenarnya buat jujur. Kadang jujur salah, ya nggak jujur salah gitu ya. Kadang mau jujur tapi takut nanti dibetain. Iya. Itu kan cewek biasanya. Iya. Itu kenapa ya? Nah, saya bertanya ini, itu kenapa ya? Pas cowoknya jujur, malah ceweknya jadi angot. Iya sih. Kok bagaimana? Tapi itu biasanya cuma sementara sih. Jadi tergantung oke. cowoknya aja. Cara mengatasi si ceweknya, moodnya balik lagi tuh kayak gimana. Contohnya cowok yang jujur tapi bikin ceweknya bete itu apa? Misal, Biar mereka paham nih, ya, nonton. misal nih ya, kadang ini pengalaman juga ya Yoi, dulu. pengalaman. Misalnya, jujur, misalnya aku, misalnya dia bilang tidur nih, kitanya gitu kan. Terus tahu-tahu pas besoknya, padahal aku nongkrong gitu tadi malam gitu-gitu. Itu kan bete gak sih? Tapi mau bete Itu juga. aing banget dulu. Kan bener kan? Iya. Bener kan? Berarti rata-rata cowok seperti itu guys. Demi main PS Benar. di komplek. Kayak bilangnya tidur, padahal ketahuan nongkrong, ketahuan main sama teman-temannya. Iya bener. Ya, gitu. Tapi itu akhirnya ketahuan.
Iya, akhirnya ketahuan. Tapi itu biasanya nggak lama sih. Akhirnya jujur. Iya bener. Tetap aja nggak boleh, ngapain lu main PS mulu? Itu mending ngebohong lu gitu. Iya bener. Lah kan sampai akhirnya kayak gitu juga biasanya cowok. Karena kalau jujur pasti ceweknya marah, sampai akhirnya jadi ngebohong kayak gitu ya sih. Ya nggak sih? Jadi kadang nggak jujur juga oke lah ya, nggak apa-apa ya. Tergantung momen ya. Jangan terlalu jujur lah. Kalau memang lu nongkrong sambil main PS kemalaman pulangnya, udah bilang aja udah tidur, nggak apa-apa. Kan main PS. Bener. Ya main cewek. Nah, kalau itu nggak usah jujur, bahaya, jangan. Langsung ditinggal. Oke, dari semua ini 5 poin ciri cowok yang bertanggung jawab, ada 1 poin yang penting sebenarnya. apaan tuh? Ayo coba. Apa? 5 ciri ini gak akan disebut cowok tanggung jawab kalau nggak dinikahin. Bener kan? Sebenarnya ciri cowok yang bertanggung jawab tuh yang kunci satunya nikahin. Wah, ini 1 orang lagi hilang ya? Ya bener. Kalau nggak dinikahin berarti ya bentuk pertanggungjawaban paling besar ya, ya menikah. Bener. Untuk hubungan ya? Iya. Menikah. Kadang cowok yang disebut tanggung jawab, kalau itu tuh kalau udah nikah ya berarti disebutnya tanggung jawab. Lebih baik mana? Cowok yang selama pacarannya itu perfect, tapi pas diajak nikah kabur, atau cowok yang cuek, tapi dia duluan yang ngajak nikah? Mending yang cuek, tapi dia duluan yang ngajak nikah. Nah, karena percuma jalanin seperfect apapun kalau nggak ada tujuannya, nggak ada ujungnya, itu kayak nggak jelas gitu, ngeblur gitu, nggak ada ujungnya. Iya betul. Balik lagi kalau misalnya yang tadi mungkin cowok cuek tapi akhirnya nikah, ya berarti dia bertanggung jawab gitu. Jadi kalau lu misalnya disebut cuek ya nggak masalah gitu. Tapi yang penting kan lu punya niat buat nikahin pasangan lu itu. Sampai saatnya dia harus tahu ya udah lama. Yes. Tapi kalau lu belum melamar dia keburu putus, nggak jodoh, nggak usah dipikirin. Gitu guys. Ya. Oke, nah ngomongin nggak jodoh nggak usah dipikirin, banyak yang respon nih, 1, 2, 3, 4, 5. Cengir. Jadi nggak usah dipikirin. Karena nggak jodoh berarti ya. Iya. Ngapain? Tiap hari dipikirin, orangnya juga nggak ada. Tapi susah om itu dilakuin. Susah ya? Susah ya. Gimana itu yang di belakang? Wah, iya nggak kelihatan. Ini kalau kameranya bisa muter-muter, ini lihat semua 1, 2, 3, 4, 5 pada. Ada cengir-cengir. Cepet-cepet dinikahin, jangan-jangan. Mang Dan. Oke guys. Oke. Ini udah terlalu panjang ya, jadi curhat gitu kita. Jadi intinya 5 ciri cowok yang bertanggung jawab tuh yang tadi. Yang 1 nikahin itu bonus. Jadi kalian coba pahamin kalau kalian cowok yang bertanggung jawab. Oke guys. Udah, nanti mereka jadi makin curhat. Oke. Bye-bye. Bye.